Masuknya Islam ke Nusantara. Indonesia dikenal sebagai negara dengan mayoritas penduduk beragama Islam terbanyak di dunia. Dengan begitu banyaknya para penganut Islam di Nusantara, muncul pertanyaan, bagaimana Islam bisa sampai ke Nusantara? Sejarawan tidak memiliki satu sumber yang benar-benar lengkap, maka muncul beragam teori untuk menjelaskan proses Islamisasi Nusantara. Nah, pada penjelasan kali ini kita berfokus pada 5 teori utama pendukung proses masuknya Islam ke Nusantara. 1. Teori Gujarat. Teori Gujarat yang dikemukakan oleh Snow Horgunje mengatakan bahwa Islam masuk ke Nusantara melalui para pedagang atau saudagar dari wilayah Gujarat di India. Nah, jalurnya kurang lebih Gujarat lewat ke Selat Melaka sampai ke pesisir Nusantara. Bukti pendukung teori ini antara lain adalah adanya batu nisan Malik Al-Saleh di Samudra Pasai yang bercorak khas Gujarat. Selain itu, ada catatan perjalanan yang menunjukkan pedagang India Muslim yang aktif ke wilayah Nusantara. Tapi sayangnya, teori ini memiliki kelemahan. Antara lain, sebagian ahli mempertanyakan bahwa bukti Gujarat itu belum cukup menjelaskan seluruh proses Islamisasi Nusantara, termasuk bagaimana dakwah berkembang di lokal-lokal jauh dari pelabuhan perdagangan. 2. Teori Makkah. Teori Makkah atau Arab yang dikemukakan oleh salah seorang tokoh yaitu Buya Hamka menyebutkan bahwa Islam dibawa langsung dari Jazirah Arab, termasuk Mesir dan kawasan Arab lainnya, ke Nusantara mungkin sejak abad ke-7 Masehi. Dikatakan bahwa pada abad ke-7 Masehi atau awal Hijriah sudah ada pemukiman pedagang Arab di pantai barat Sumatera. Bukti yang mendukung teori ini antara lain adalah raja-raja Islam pertama di Nusantara memakai gelar Al-Malik yang berasal dari bahasa Arab atau Mesir. Nah, kemudian mazhab Syafi'i yang dianut oleh kerajaan pesisir di Sumatera mirip dengan yang populer di Arab Mesir pada waktu itu. Namun, bukti konkret yang tertulis jelas dari Nubud atau Arab langsung yang terdokumentasikan ke Nusantara terhitung masih sedikit. Ya, teori Persia. Menurut salah satu tokoh yaitu Profesor Dr. Hussein Jayadiningrat, teori ini menyatakan bahwa Muslim dari Persia atau sekarang yang disebut Iran dan daerah-daerah yang terpengaruh tradisi Persia mempunyai peranan dalam menyebarkan Islam ke Nusantara. Bukti yang mendukung teori ini adalah adanya upacara 10 Muharram atau Asyura yang mirip dengan tradisi Syiah Persia yang di beberapa daerah Indonesia disebut tabwi atau tabut. Selain itu, pengaruh Sufi dan penggunaan istilah Persia sangat berdampak pada pengejaan huruf Arab dalam pengajian tradisi lokal. Namun, kelemahan di balik teori ini adalah karena pada abad ke-7 dan ke-8 pengaruh Persia dalam dunia Islam belum sebesar nantinya, maka beberapa kritikus meragukan bahwa Persia menjadi jalur utama awal. 4. Teori Cina. Salah satu tokoh yaitu Slamet Mulyana mengatakan bahwa Islam disebarkan oleh Muslim Tiongkok yang berdagang dan bermigrasi ke Nusantara. Pada teori ini, Cina dikatakan berkontribusi pada pengembangan Islam, bukan pada masa awal masuknya Islam. Bukti yang mendukung teori ini adalah banyaknya komunitas pedagang Cina Muslim di pelabuhan Asia Tenggara. Selain itu, ada catatan mengenai seorang tokoh yaitu Laksamana Cheng Ho atau Zheng He pada abad ke-15 dengan ekspedisi ke Jawa sampai Sumatera. Kemudian, ada beberapa arsitektur masjid tua yang ditemukan berornamen Cina. Contohnya, masjid di Semarang, Palembang, dan lokasi-lokasi lainnya. Namun, teori ini sering dianggap kurang kuat karena bukti spesifik yang mengaitkan Muslim Tiongkok ke proses Islamisasi massal di Nusantara masih terbatas. Jadi, teori ini lebih sebagai tambahan bahwa jalur masuk Islam sangat beragam dan bukan hanya lewat jalur India, Arab, Persia, mengingat peran Cina pada Islam hanya pada masa pengembangan. Nah, teori campuran. Karena pada kenyataannya proses Islamisasi di Nusantara itu sangat kompleks, banyak sejarawan yang akhirnya menyimpulkan bahwa bukan satu jalur saja yang berlaku, tapi berbagai jalur dilakukan secara bersamaan. Jalur penyebaran yang saling melengkapi yaitu ada perdagangan lewat pelabuhan sebagai pintu dakwah, ada perkawinan lewat pedagang Muslim yang menikahi putri bangsawan lokal, ada tasawuf lewat dakwah sufi yang mudah diterima oleh budaya Nusantara,
ada akulturasi budaya lewat seni, bahasa, dan adat yang telah disesuaikan. Kemudian terakhir ada politik kerajaan Islam, yaitu dengan berdirinya kerajaan-kerajaan Islam di Nusantara, salah satunya Samudra Pasai. Dari teori tadi dapat disimpulkan bahwa proses masuknya Islam ke Nusantara itu damai dan bertahap, banyak lewat interaksi sosial, budaya, ekonomi, dan tidak hanya lewat penaklukan. Baiklah, teori campuran tadi menutup video pada kali ini. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.